Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya, yaitu pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu, di mana kami masih merasakan kasih setiamu yang menemani hari-hari kami. Terlebih Tuhan masih memberkati kami untuk melewati satu malam. Tuhan memberkati kami di tempat tidur kami dan membangunkan kami Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau disapa oleh firman-Mu, karena kami yakin firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu Bapa, berikan kami kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Asatu ludo nahot, imaha porseao, pakirimon dohot haholongon, alai haholongon do nobbalgai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mungkin nas ini sering kita dengar. Dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat nas ini biasa-biasa saja. Tetapi ada banyak orang yang salah mengerti, salah memahami dengan nas ini. Ada banyak orang berpikir bahwa iman itu dan pengharapan itu tidak begitu penting dibandingkan dengan kasih. Ada orang juga memandang bahwa iman, pengharapan itu tidak sebanding bobotnya dengan kasih. Sehingga dengan membaca nats ini ada banyak orang yang keliru mengutamakan kasih tetapi tidak memiliki iman dan pengharapan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita memikirkan dan mari kita membaca dan mengerti firman ini dengan hati-hati. Karena kalau kita katakan bahwa iman itu tidak sebanding dengan kasih, bahwa sesungguhnya juga tanpa iman kita tidak diselamatkan. Kita bisa baca pada Kisah Para Rasul pasal 16. Kita diselamatkan karena iman. Begitu juga dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa baca di Rom 12 ayat 12 bahwa pengharapan yang menimbulkan sukacita. Ketika orang tidak mempunyai pengharapan, ketika orang tidak mempunyai iman, maka dia tidak akan diselamatkan. Dan ketika orang tidak mempunyai harapan, maka ia tidak akan memperoleh sukacita. Jadi saya mau katakan lewat nas ini, ketiga-tiganya adalah sangat begitu penting bagi kehidupan orang Kristen, yaitu iman yang mendatangkan keselamatan, pengharapan yang mendatangkan sukacita, tetapi kasih adalah bentuk dari iman, kepercayaan, dan bentuk dari ucapan syukur yang kita terima dari Tuhan, yaitu keselamatan dan sukacita tersebut. Mungkin saya melihat dari nas ini kenapa Paulus menonjolkan iman dalam nas ini, karena mungkin latar belakang yang terjadi pada saat itu di Korintus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa permasalahan yang terjadi di Korintus adalah yaitu ada kelompok-kelompok di tengah-tengah jemaat tersebut, ya. Ada kelompok yang menginginkan pemimpinnya adalah si A, pemimpinnya adalah si B, pemimpinnya adalah si C, dan terjadi pengotak-kotakan dan tidak ada lagi rasa kasih yang ditemukan di dalam jemaat tersebut. Itu saya rasa yang mendorong bagaimana Paulus menekankan
bahwa di antara yang ketiga ini sesungguhnya kasih itulah yang paling menonjol dan yang paling diperlukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kita melihat kasih, sebenarnya kasih ini adalah sungguh-sungguh sangat mudah untuk diterjemahkan. Tapi kenyataan ini sungguh sangat sulit kita temukan. Oleh karena itu nas ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kasih itu hanyalah bukan hanya sekedar rasa, ya, bukan hanya sekedar rasa. Kita mengatakan kita kasihan, ya, kita kasihan tapi hanya rasa, tetapi perbuatan tidak ada. Dan nas ini juga mau mengatakan kepada kita, kasih itu bukan hanya slogan. Bukan hanya di mulut saja, maaf Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya identitas saja. Kasih bukan hanya identitas saja, tetapi kasih itu adalah harus disematkan di dalam hidup kita. Tak perbaju-bajuhon, sondok di bahasa Batak. Karena setiap orang yang diselamatkan semestinya dia harus memiliki kasih dan menerapkan kasih itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, semua sudedo yanakon madokon holong rohana tunatorasna. Sudedo madokon yanak holong rohana dinatorasna. Mulanong yanakon ni sarana tua 4, 5, 6 mulata suku sude holong roham dinatorasmon dohonon nado holong rohana. Saya mencintai ayah dan ibu saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ayahnya atau ibunya menyuruh mereka, dan ketika ayah atau ibunya memerlukan sesuatu dari antara anak-anaknya ini, tunggu memars bawa di badia. Nasi dia tunggu memars bawa di badia. Si abang mak, si adik mak, itu mak, mars bawa di badia dong. Tidak ada yang mau menonjolkan bahwa saya bersedia. Jarang itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu kita mengatakan lewat nats ini bahwa sesungguhnya kasih itu janganlah hanya di mulut saja, janganlah hanya rasa saja, tetapi kasih itu kita harus tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga maka Paulus mengingatkan Korintus, seperti Paulus mengingatkan Korintus, Paulus juga mengingatkan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Setelah iman kita miliki, setelah pengharapan kita miliki, dan kasih juga harus kita miliki, dan kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Unang holang marsi palesen, holang tayo. Unang marsi palesen kasih nadi kita. Kalau tado kodo kolong rohata tusipolan alai dangarong parmidota, tidak ada tindakan kita untuk menunjukkan kasih itu, bahwa itu juga sebuah kebohongan. Itu juga dengan Yesus, ketika Yesus hanya mengatakan bahwa dia mengasihi kita, tetapi kasihnya ditunjukkan dengan pengorbanannya. Dia merelakan nyawanya, dia relakan mati di kayu salib untuk menebus kita. Harus juga demikian kita sebagai umat Kristen pada saat ini, harus betul-betul menunjukkan kasih dimanapun kita berada, tanpa membeda-bedakan orang, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan ras atau apapun dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kasih itu sudah disematkan ke dalam diri kita, bahwa kemanapun kita pergi, kasih itu harus selalu ada dan kita lakukan, kita hidupi di dalam perjalanan hidup kita. Demikian juga pada hari ini, kemanapun kita melangkahkan kaki kita, kemanapun kita bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari tunjukkan kasih. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus Kristus, maka kita dituntut sebagai ucapan rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita, atas semua kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita sebaiknya menunjukkan kasih di sekitar hidup kita, di dalam hidup kita, sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang yang melakukan kasih di dalam hidupnya ialah orang yang menyadari bahwa dia telah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari tunjukkan bahwa hidup seorang
Kristen yang mempercayai Yesus Kristus adalah penuh dengan kasih. Untuk itu kasihilah sesama, kasihilah musuh, kasihilah keluarga, kasihilah semua orang yang ada di sekelilingmu. Dengan itu kita sudah melakukan hukum yang terutama dari hukum Tuhan. Semoga kita dikuatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih itu sungguh sangat penting untuk kami lakukan, untuk kami tunjukkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami juga tahu Bapa dan yakin tanpa kasih yang Tuhan berikan kepada kami, kami tidak menjadi apa-apa. Kami tidak akan diselamatkan dari dosa dan kematian. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kasih terlebih dahulu kepada kami. Maka melalui firman-Mu pada saat ini, Tuhan juga menginginkan kami untuk hidup di dalam kasih. Untuk itu Bapa, kuatkanlah kami untuk melakukan kasih di dalam perjalanan kehidupan kami satu hari ini terutama. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini Bapa, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati tumbuh kembang dari anak-anak-Mu yang masih balita, dan berikan kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Berikan sukacita, berikan kekuatan dan juga kesehatan bagi jemaat-Mu, Amang dan Inang yang akan melakukan pekerjaannya dalam satu hari ini, kemanapun mereka melakukan tugas-tugasnya. Semoga Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka sukacita yang luar biasa. Begitu juga dengan yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, memberikan sukacita yang luar biasa, memberikan kesehatan agar mereka selalu bersukacita di dalam hidupnya. Terutama Tuhan selalu mengucap syukur kepada-Mu atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Semoga dalam satu hari ini Tuhan memberkati kita. Horas.